penyaji, perwakilan per kelompok orang. Jadi nanti ada sekitar 11 pertanyaan, dicatat oleh kelompok, ya. Dan nanti diupload di WA Group menjadi tugas individu. Nah, setelah selesai pertanyaan, yang ketiga, kelompok cukup menjawab 3 pertanyaan saja. Ya. Nah, yang keempat, kemudian nanti di akhir di screenshot lagi, checklist lagi. Yang kelima, nanti kelompok membuat laporan kelompok ya, nanti laporan kelompok ini berisi ini daftar pertanyaan dari ya kelompok kepada penyaji yang nanti jawabannya secara lengkap oleh kelompok penyaji ditulis ya. Nah, begitu. Kemudian format yang kedua masih bagian 5 tadi, kelompok juga merekap tugas individu, yaitu tadi jawaban dari pertanyaan ya. Untuk itu tentu individu ini harus mengupload dulu di Google Drive ya, karena nanti akan dicatat linknya. Begitu ya. Nah, yang terakhir membuat resume laporan. Ingat tugas individu ini minimal ada 3 ya. Kalau tugas individu yang kemarin ada 5. Sekarang ada 3, yaitu mereview makalah, itu harus dibaca dulu makalahnya, mereview handout dan presentasi, disimak dan sebagainya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang sudah di mana pertanyaannya sudah direkap oleh kelompok penyaji. Ini semua diupload di Google Drive. Oleh itu saya minta linknya ya. Ini kelas 3A ya. Ya, saya minta link Google Drive-nya. Begitu, paham ya? Tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Sekarang siapa kelompok 1 itu yang akan tampil? Kelompok 1 siapa? Oh, 3 orang ya. Oke. Silakan dimulai saja. Sudah screenshot belum? Sudah screenshot belum? Sudah, Pak. Oke. Baik, mulai ke tahap 2 ya. Menyajikan materi dan nanti mencatat pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1. Oke, baik. Izin memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 dengan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu pengelolaan satuan pendidikan dengan anggota kelompok yaitu Hesti Nur Hamidah, Putri Dewi Amalia, dan saya sendiri Sheila sebagai moderator. Sorry, sebentar. Ini harus direkod ya, record ya. Iya. Ya. Oke, baik, lanjut. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, terima kasih. Baik, kita langsung lanjut saja pada presentasi kelompok kami hari ini. Untuk presentasi kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi kelompok kami. Untuk yang pertama di sini ada konsep pengelolaan satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, suatu pendidikan adalah sekelompok
layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan melalui jalur formal, non-formal, dan informal dan jenis pendidikan. Manajemen pendidikan pada satuan paling bawah yang merencanakan program pendidikan dan mengambil keputusan berdasarkan tindakan praktis yang diambil secara menyeluruh untuk memenuhi seluruh kebutuhan, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah menurut Diding, Nurdin, dan Imam Sibaweh 2015-45. Selanjutnya ada pengelolaan satuan pendidikan menitik beratkan pada mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi proses output, input tentunya harus berada pada tingkat yang ideal. Output indikator keberhasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, yaitu output satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di suatu pendidikan. Untuk outcome yang standar, pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar, juga dampak budaya mutu di satuan pendidikan tergantung, serta mutu hasil belajar meningkat. Pindah. Sudah? Apakah sudah? Iya, sudah. Mangga dilanjut. Indikator keberhasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15/2010 ada output, outcome, dan dampak. Untuk outputnya sendiri ada satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu, berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di suatu pendidikan. Lalu untuk outcome-nya sendiri, proses pembelajaran berdasarkan sesuai standar, satuan pendidikan berjalan sesuai standar. Untuk dampaknya sendiri ada budaya mutu di satuan pendidikan terbangun, mutu hasil belajar meningkat. Lalu di sini ada menurut Edward Salis, yaitu menyatakan bahwa definisi mutu memiliki dua aspek, yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pangan. Lalu untuk menurut Tukiman tahun 1998 adalah penataan pengaturan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya dan dalam kaitannya dengan penataan dan lembaga lainnya. Selanjutnya ada konsep dalam kepemimpinan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, yaitu yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang secara kumulatif memerlukan adanya kesempatan pendidikan yang memadai. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan modern memerlukan landasan pendidikan yang kuat, oleh karena itu diperlukan pendidikan yang lebih merata. Yang ketiga ada perkembangan teknologi memudahkan pengelolaan namun sering dipandang sebagai ancaman. Lalu di sini ada tantangan dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, antara lain yang pertama ada sumber daya semakin terbatas dan belum dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua ada sistem pendidikan masih lemah, tujuan belum jelas, kurikulum belum serasi dan relevan.
Yang ketiga ada administrasi pendidikan belum berkembang serta belum peka terhadap perubahan keadaan baik saat ini maupun di masa depan. Lalu yang terakhir ada konsep pendidikan dalam praktek masih tidak jelas, keseluruhan tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran kembali yang mendalam dan pendekatan baru yang progresif. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Dewi Amelia. Oke, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Dewi Amelia. Kepada Putri Dewi Amelia, saya persilahkan. Oke, izin masuk. Sebelumnya mau tes suara dulu. Apakah jelas Teh Sheila suara saya? Jelas Teh. Oke. Terima kasih Teh Sheila atas kesempatannya. Izin melanjutkan ya teman-teman. Di sini itu sebelumnya kalau misalnya suaranya putus-putus atau tidak jelas, boleh langsung kasih tahu aja ya. Lalu di materi selanjutnya itu bagaimana sih manajemen dari pengelolaan pendidikan gitu. Yang pertama di sini ada fungsi pengelolaan satuan. Nah, fungsi pengelolaan sekolah untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen. Maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Nah, rumusan disebut dengan fungsi manajemen. Nah, fungsi itu sebagai sasaran. Dengan demikian, Mohon maaf, Putri Dewi, minta tolong diulang soalnya suaranya putus-putus jadi nggak jelas. Oke, diulang ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana sih manajemen pendidikan gitu? Yang pertama di sini ada fungsi pengelolaan sekolah. Fungsi ini untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen dalam tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Rumusan dari langkah-langkah tersebut itu disebut sebagai fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen sendiri itu merupakan penguatan pengarahan mental dan jasmania untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran. Dengan demikian, fungsi itu merupakan sesuatu dari kegiatan yang menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada proses tersebut, pada pokoknya ada 4 macam fungsi dasar manajemen. Nah, antara lain di sini lihat di slide itu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga dan yang keempat itu adalah pengawasan. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. Menurut Hari Erdo Black dalam bukunya Modern Administration of Secondary School 1963, pertama itu memprioritaskan tujuan kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personel sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan. Yang keempat itu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir itu ada relativitas nilai-nilai. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan sekolah. Nah, di ruang lingkup pengelolaan sekolah itu jadi dua. Ada yang bersifat dan ada yang bersifat fisik. Kalau yang bersifat itu terdiri dari ruang guru, terus ruang WC atau kamar mandi, ruang laboratorium, ruang administrasi, perpustakaan, dan sebagainya gitu. Dan kalau yang bersifat non-fisik itu terdiri dari kurikulum, jadwal pembelajaran, hasil belajar, silabus, proses belajar, dan sebagainya.
Selanjutnya ada pengelolaan program pengajaran. Kepala sekolah itu bertanggung jawab pada atasnya lewat memimpin. Sedangkan kalau wakil kepala sekolah itu sebagai pengelola pengajaran yang bertanggung jawab pada segi administrasinya. Nah, kalau tugas guru atau tugas pendidik itu bertanggung jawab langsung pada edukatifnya gitu. Jadi guru itu langsung langsung ke siswa gitu untuk mengajar. Nah, jadi guru ini tuh harus bisa menyusun tujuan melaksanakan proses belajar dan memilih metode yang tepat serta media pembelajaran yang cocok gitu. Nah, selain itu juga di sini pemerintah itu bertanggung jawab tentang pengadaan persiapan dan buku-buku lainnya. Itu si pemimpin sekolah ini harusnya menyediakan buku-buku gitu, supaya anak-anak sekolah atau siswa-siswi itu bisa mempunyai ini gitu. Jadi sekolah lanjut itu di sini aku mau menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 sama 2003 sama kurikulum Merdeka yang sekarang ini gitu. Karena kan kita sudah melewati ya kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka gitu. Nah, kalau kurikulum 2013 itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Sedangkan kurikulum Merdeka tujuannya untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Nah, kalau pendekatan dari kurikulum 2013 itu berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui berbagai sumber. Sedangkan kurikulum Merdeka itu berdasarkan karakter dan moral siswa. Nah, yang paling terlihat itu di kurikulum 13, mata kuliahnya memiliki mata pelajarannya yang memiliki lengkap dan terstruktur. Kalau kurikulum Merdeka itu menekankan pada pembelajaran karakter. Jadi, kalau kurikulum 2013 itu berfokus pada pendidikan secara umum, itu kurikulum Merdeka itu berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa. Oke, selanjutnya itu yang di manajemen pengelolaan sekolah itu ada pengelolaan kesiswaan. Orientasi pendidikan sekarang menitik beratkan perhatian kepada siswa sebagai objek didik dan subjek didik. Karena itu, sekolah harus mengetahui dan memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhan, mengetahui minatnya, dan jadi kalau kurikulum sekarang menitik beratkan kepada siswa ya. Jadi siswa itu harus terampil, harus kreatif dan aktif gitu. Oke, boleh di next teh. Apa saja sih unsur kan? Yang pertama itu adanya sumber daya manusia. Pasti dong ada dalam pendidikan ini. Jadi manusia itu sebagai formal sangatlah beragam. Manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda karakter maupun dan geraknya. Keberagaman individu dan ini merupakan dan baik. Jadi menengah yang termasuk itu dapat staf tenaga kerjaan, PU gitu dan sosialisasinya. Kalau misalnya ada kayak petugas kebersihan dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua di sini unsurnya ada uang atau sumber keuangannya. Pasti tentu juga kita memerlukan uang untuk melaksanakan pendidikan ini. Dan uang dalam perekonomian tradisional itu kan definisikan sebagai alat tukar yang diterima secara luas. Nah, alat
saja yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat dalam pertukaran barang dan jasa gitu. Dalam yang modern yang didefinisikan yang kedua adalah pembayaran untuk pembeli jasa dan aset berharga lain, pembayaran untuk untuk ini dari pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kayak dana BOS gitu, isu yang membayar beberapa sekolah yang masih menerapkan pembayaran SPP gitu. Selanjutnya itu ada metode. Nah, metode ilmiah dalam manajemen bergantung pada metode menyelesaikan sesuatu. Ilmiah berarti kegiatan yang dilakukan didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sehat, empiris, dan sistematis. Masuk akal berarti ya, metode yang digunakan itu masuk akal sehingga dapat diterima oleh akal manusia gitu. Maksudnya di sini tuh jadi setiap satuan pendidik itu harus mengatur cara menangani proses penyelenggaraan pendidikan gitu. Setiap satuan pendidik harus melakukan proses pembelajaran. Dan itu kan kalau bisa di perkuliahan itu RPS ya, kalau sekolah kurikulum. Nah, jadi metodenya itu rencanakan proses pembelajaran dan pernah. Fasilitas yang dimaksud ini adalah dari yang itu kan belajar sampai belajar dari ruang belajar ruang kan sebenarnya enak ya ini dia pasti gitu. Karena di sini kayak ruang sekolah kantor ruang kantor PPU laboratorium olahraga dan segala macamnya jadi mendukung sekolah dengan sarana dan prasarana. Mungkin itu yang para dan kemudiannya Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Dewi yang telah menyampaikan materinya. Izin melanjutkan materi selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan pada pengelolaan satuan pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan organisasi klasik, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan perilaku. Kita masuk ke pendekatan pertama, yaitu pendekatan organisasi klasik. Apa sih itu pendekatan organisasi klasik? Pendekatan klasik terhadap organisasi yang sering disebut dengan gerakan manajemen ilmiah ini diprakarsai oleh Frederick Taylor, seorang pria yang terlatih dan berpengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai manajer teknis yang hidup pada tahun 1856 hingga 1915. Nah, gerakan ini itu berupaya untuk menjadikan penggunaan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah manusia juga bisa bekerja seperti mesin. Oke, itu untuk pendekatan organisasi klasik. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan hubungan manusia. Nah, pendekatan hubungan manusia ini merupakan suatu gerakan yang muncul dan berkembang sebagai respon terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett tahun 1868 sampai dengan 1933. Yang pertama kali menyadari pentingnya unsur manusia dalam manajemen, yaitu Mary Follett tadi, juga banyak menulis tentang aspek manusia dan manajemen. Mary Follett juga percaya bahwa masalah mendasar dari setiap organisasi adalah mengembangkan dan memelihara hubungan yang dinamis dan harmonis.
Bahkan ketika konflik muncul, menurut Mary Follett, konflik juga merupakan proses perkembangan normal dan faktor-faktor penyebab konflik itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini terhadap manajemen melibatkan penggabungan hubungan mohon maaf sebentar. Pendekatan hubungan sosial dengan struktur formal dan melengkapinya dengan proporsi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi internasional. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester E. Bernard yang hidup dari tahun 1886 hingga 1961. Beliau menyebutkan dalam bukunya The Executive Function tahun 1938, beliau mengulas secara komprehensif teori perilaku kooperatif dan organisasi formal. Bernard juga menyimpulkan bahwa kontribusinya pada karya ini berkaitan dengan konsep struktur dan dinamika. Konsep struktural yang dianggap penting adalah individu. Nah, sistem yang dianggap penting itu adalah individu, sistem kooperasi, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Nah, menurut beliau juga konsep dinamis penting adalah konsensus, komunikasi, otoritas, pengambilan keputusan, dan keseimbangan dinamis. Itu menurut Bernard untuk penjelasan dari pendekatan perilaku. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada permasalahan dan pengembangan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Nah, permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan atau dikutip menjadi masalah kontemporer pengelolaan sistem pendidikan nasional dapat diikhtisarkan bahwa permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan menyangkut hal-hal berikut. Di sini ada 4. Yang pertama ada sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua ada penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Yang ketiga ada profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan, dan yang terakhir yaitu kendali mutu pendidikan nasional. Oke, kita jelaskan pada permasalahan yang pertama, yaitu ada sistem desentralisasi. Gimana sih kita dapat menjalankan suatu sistem pengelolaan pendidikan nasional yang efektif dan efisien di seluruh daerah? Nah, kita ambil dari sistem desentralisasi ini sendiri. Jadi untuk sistem desentralisasi ini, mungkin untuk semua daerah itu tidak bisa menerapkan mekanisme desentralisasi dalam pengelolaan pendidikannya. Ada beberapa juga yang mungkin berpikir bahwa konsep ini itu dapat merusak persatuan dan kesatuan yang terjalin selama ini antar daerah di negara. Namun penerapan sistem pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi merupakan upaya untuk menciptakan kepercayaan bagi daerah dalam mengelola sistem pendidikannya, guna mengembangkan sumber daya manusia yang beragam untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, serta pembangunan nasional sebagai bangsa. Yang kedua ada penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, apa sih itu penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi? Yaitu dalam pengelolaan pendidikan tinggi, perguruan tinggi diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi universitas serta wilayah masing-masing universitas tersebut. Nah, setiap perguruan tinggi ini akan diberikan kepercayaan dan wewenang yang luas yang mampu untuk mengelola proses pendidikan dalam segala aspek. Dan yang ketiga ada profesionalisasi jabatan kependidikan. Profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan ini untuk
Untuk suatu pendidikan yang efektif dan efisien, hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan kemaslahatan bangsa dengan mengejar berbagai ketertinggalan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Sehingga pada akhirnya Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan negara lain. Yang terakhir ada kendali mutu pendidikan nasional. Kendali mutu ini adalah proses pengajaran, di mana menurut zaman Satori dan menurut zaman Satori dan Usin S. Daud tahun 1994, ini dibagi menjadi 6. Ada 6 unsur yang harus yang dapat mempengaruhi oleh perilaku dalam hal yang pertama menyusun desain instruksional, yang kedua menguasai berbagai macam metode pengajar dan mampu menerapkan metode tersebut dengan kegiatan siswa di dalam kelas, dan yang ketiga itu berinteraksi dengan siswa untuk menimbulkan dan membangkitkan motivasi belajar yang menyenangkan. Yang keempat itu ada menguasai bahan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk membangkitkan kegiatan belajar yang aktif. Yang kelima itu ada mengenal perbedaan individual setiap siswa. Dan yang terakhir itu mampu dalam merancang program belajar remedial. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang saya bagian materi yang saya dapat. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Hesti Nurhamidah dari keseluruhan presentasi yang telah kami sampaikan. Kepada Hesti untuk menyampaikan kesimpulannya, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini sekarang saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk kesimpulan yang pertama itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, suatu pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan melalui jalur formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Lalu ada manajemen suatu pendidikan atau manajemen sekolah dalam manajemen pendidikan pada suatu paling bawah yang merencanakan program pendidikan dan mengambil keputusan berdasarkan tindakan praktis yang diambil secara menyeluruh untuk memenuhi seluruh kebutuhan, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah menurut Diding Nurdin dan Imam Sibaweh 2015-245. Pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Di mana dalam itu ada regulasi, aturan, kesempatan yang tidak boleh berseberangan dengan regulasi, aturan yang lebih tinggi daripada satuan pendidikan atau sekolah untuk mencapai kepentingan bersama dan juga mencakup pada inventarisasi sekolah yang merupakan saran dalam mencapai cita-cita sekolah. Yang terakhir ada pengelolaan suatu satuan pendidikan menitik beratkan pada mutu sekolah. Mutu sekolah ini meliputi input, proses, output, dan output tentunya harus berada pada tingkatan yang ideal sesuai dengan standar pelayanan minimal peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010. Siapapun yang ikut serta dalam pengelolaan pengurus suatu pendidikan harus mempunyai kesadaran diri untuk mempersiapkan lulusan agar siap menghadapi kehidupan yang kita jalani saat ini. Untuk tahapan-tahapan dalam mengorganisasikan sekolah yaitu persiapan, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan begitu, pengelolaan satuan pendidikan dapat dikelola dengan baik oleh setiap satuan dalam pendidikan. Cukup untuk kesimpulannya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, karena materi yang telah disampaikan telah selesai, kita buka untuk sesi diskusi yaitu pertanyaan-pertanyaan.
izin memastikan kepada PJ yang mungkin, karena Pak Dadang sepertinya tidak ada. Jadi untuk pertanyaan ini itu semuanya membuat pertanyaan, tapi kita pilihnya 3. Izin masuk ya, untuk pertanyaan diwajibkan seluruh kelompok memberikan pertanyaan dan kalian diberi hak untuk menjawab 3 pertanyaan saja, seperti itu. Oke, berarti untuk ketentuannya itu setiap kelompok itu 1 pertanyaan dan kita pilih dari beberapa kelompok ini hanya 3 ya? Yang dijawab sekarang. Iya, yang dijawab. Ya. Langsung dibuka pertanyaannya aja atau mau diskusi dulu pada kelompoknya? Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Nah, jadi sambil Anda menyiapkan pertanyaan, saya akan sampaikan bahwa ini sudah ada Revina, Resa, udah bertanya ada dulu. Nanti kalau selesai pertanyaan untuk menjawab, nanti saya beri waktu 5 menit. Silakan dihitung oleh moderator. Oke, baik. Kelompok 2 sampai kelompok selanjutnya. Ya, baik, untuk sesi pertanyaannya, karena tadi saya lihat Sophie ya yang pertama mengacungkan tangan. Kepada Sophie, mohon disebutkan dari kelompok berapa dan disampaikan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 izin bertanya. Adakah faktor pendukung dalam proses pengolahan satuan pendidikan? Jika ada, apa saja faktor pendukungnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jawab dulu aja. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, boleh kepada Wirda Ardianti. Silakan. Tanya, saya Wirda Ardianti dari kelompok 2. Bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran dalam satuan pendidikan? Terima kasih. Ya, berikutnya. Berikutnya, Resa Septiani. Ya, silakan. Baik, izin bertanya, saya dari kelompok 7. Pertanyaannya, kebijakan pendidikan seperti kurikulum yang berubah-ubah terhadap pengelolaan satuan pendidikan. Bagaimana sekolah tersebut dapat beradaptasi pada perubahan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kembali kepada Resa. Selanjutnya ada Revina Sonia. Enggak. Siap, lanjutkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Vina Sonia Putri dari kelompok 6. Saya izin bertanya, berdasarkan pendekatannya antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, mana yang lebih efektif dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Nurhaliza. Oke, baik. Terima kasih kembali. Dilanjut ke Barokah Hamdalah. Pertanyaannya. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya
bertanya, apa yang dimaksud sistematis dan mengapa pendidikan harus dilakukan dengan sistematis? Oke, baik. Terima kasih, Teh Barokah. Selanjutnya, Pak Hrul. Baik ya, izin masuk untuk pertanyaannya, yaitu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Talenta Valentina. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana sistem desentralisasi mempengaruhi peluang pengembangan karir bagi guru dan staf pendidikan? Terima kasih. Selanjutnya, Dinda Puspita Rasati. Pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspita Larasati dari kelompok 3. Izin bertanya, yang kita ketahui kan saat ini kita berada di society 5.0, sehingga kehidupan kita itu kan bergantung dengan teknologi, salah satunya pendidikan. Nah, pertanyaannya tentang pengolahan terutama dalam hal adaptasi terhadap teknologi pendidikan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kepada Aprilia Maharani. Silakan. Izin bertanya, saya Aprilia Maharani dari kelompok 12. Siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan dan bagaimana teknik pengawasannya? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Muhammad Reza. Baik, saya Muhammad Reza Turmuzi dari kelompok 11. Ingin bertanya, tadi kan di poin prinsip pengelolaan sekolah di nomor 3 ada memberi tanggung jawab pada personil sekolah yang sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu siapa saja yang termasuk dalam personil sekolah tersebut? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Reza. Untuk pertanyaannya dari kelompok masing-masing, apakah sudah tersampaikan? Apakah ada yang pertanyaannya? Sudah ya? Berarti dicukupkan. Mohon izin untuk memberikan waktu diskusi bagi kelompok kami agar dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Punten Pak, belum di. Oh ya. Di dalam pengelolaan pendidikan ini kita kali kan sudah tahu kan kemarinnya tujuan dari pengelolaan pendidikan itu ya, dalam rangka pelayanan yang lebih efektif dan efisien ya, sesuai dengan visi misi pemerintah. Tentu ini dalam hal pengelolaannya kita mengenal apa yang disebut dengan penyelenggara. Saya menekankan penyelenggara pendidikan ini bisa pemerintah, masyarakat, dan orang keluarga atau orang tua ya. Kalau penyelenggaraannya memang tanggung jawab seluruhnya ya. Penyelenggara dengan penyelenggaraan berbeda kan. Kalau penyelenggara artinya badan atau kelompok atau individu yang memberikan pelayanan. Kalau penyelenggaraan ini adalah sebuah kesatuan ya. Jadi sebuah kesatuan mulai dari kebijakan, implementasinya sampai proses dan outcome-nya. Ini penyelenggaraan ini menjadi tanggung jawab pemerintah itu saja. Nah, itu yang saya tekankan. Nah, dalam hal penyelenggaraan pendidikan bisa terjadi di masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan bisa terjadi di keluarga. Tapi penyelenggaranya pemerintah misalnya ya.
Nah, ini yang disebut dengan bentuk pendidikan ya, formal, non formal, informal. Ini insya lebih perjelas lagi. Ini ke depan yang menjadi landasan berpikir kita, ya, bahwa pendidikan ini adalah hak, ya, dan sekaligus kewajiban. Penyelenggaraannya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi layanannya menjadi hak setiap warga negara, ya, hak termasuk penyelenggaraan, termasuk layanan di keluarga, layanan penyelenggara pendidikan di masyarakat, layanan pendidikan di lembaga, ya, baik yang oleh pemerintah diselenggarakannya maupun oleh partisipasi masyarakat seperti yayasan yang mendirikan sebuah sekolah. Nah, di mana sih tanggung jawab pemerintah itu? Itu menjamin, pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara mendapat layanan, setiap warga negara mendapat kesempatan. Oleh karena itulah, maka pemerintah mempunyai visi, misi, dan program yang paling utama dalam pelayanan pendidikan yang diselenggarakan, tanggung jawabnya diselenggarakan pemerintah ini ada. Pertama, berkaitan dengan pemerataan, ya, pemerataan pendidikan. Pendidikannya harus merata, itu semua masyarakat, semua rakyat, semua individu yang hidup di wilayah negara Indonesia harus mendapat pelayanan pendidikan. Pemerintah menjamin, undang-undang dasarnya menjamin pelayanannya ini. Oleh karena itulah, maka ada program pemerataan. Pertanyaannya, dalam implementasi sudah merata? Satu, ya, pemerataan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan. Ya. Jadi pendidikan yang bermutu harus bisa dinikmati oleh semua orang. Yang ketiga adalah kesesuaian atau relevansi. Apakah outcome pendidikan ini relevan dengan kebutuhan zaman, dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri? Ya, jangan-jangan tidak relevan. Nah, jadi tiga, pemerataan, tadi relevansi pendidikan, ya. Nah, untuk pemerataan pendidikan maka bisa dilakukan dengan berbagai cara. Satu diantaranya adalah perluasan akses, ya. Perluasan akses bisa ditempuh dengan membangun fisik sekolah, ya. Perluasan akses bisa dengan membangun jaringan internet, itu perluasan akses. Jadi infrastrukturnya disiapkan, ya, kemudian juga hardware-nya, software-nya disiapkan dalam rangka perluasan akses. Itu berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Yang kedua adalah peningkatan mutu. Tentu saja peningkatan mutu bukan hanya sekedar berkaitan dengan layanannya yang bermutu, artinya kalau ada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka sekolah itu harus nyaman, ya. Dari sisi fisik bangunannya harus kokoh, tidak boleh mengkhawatirkan ketika orang sedang belajar, runtuh, khawatir terbakar, ya, tidak boleh reyot gitu. Artinya fisiknya harus kokoh, ya. Pencahayaannya harus cukup.
bagaimana kalau penyelenggara pendidikannya masyarakat, sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan, ya sama, juga harus nyaman, harus kokoh fisiknya. Maka itulah maka pemerintah memberikan subsidi, ya, memberikan bantuan kepada bagi yayasan atau lembaga yang pendidikannya diselenggarakan oleh masyarakat yang belum mampu, ya, memperbaiki gedung, membangun ruang kelas baru, dibantu. Nah, tadi bahwa pendidikan itu menjadi kewajiban, penyelenggaraan pendidikan ini menjadi kewajiban. Walaupun penyelenggaraan ini kewajiban pemerintah, tapi penyelenggaranya boleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Contoh di keluarga, bagaimana pendidikan di keluarga harus terjamin mutunya. Ya tadi di keluarga ini kan banyak sekali dipengaruhi oleh, apalagi di era 5.0 ya. Jadi bagaimana harus informasi harus dikendalikan, maka pemerintah membuat komisi penyiaran, ya, yang memfilter informasi. Ada Kominfo, ya, bahkan ada kementeriannya. Itu apakah sekarang ini efektif berjalan? Ini sebuah pertanyaan kita. Ini menunjukkan kalau ternyata belum efektif, kita masih terpapar oleh informasi-informasi yang menyesatkan, yang bahkan ceritanya kan membangun karakter, tapi bagaimana dipertontonkannya dengan terbuka, ya, hal-hal yang tidak pantas, tidak sesuai, tidak relevan dengan budaya dan nilai-nilai kebudayaan kita, misalkan LGBT, ya, kekerasan dan sebagainya. Nah, ini artinya pengelolaan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan dalam hal pendidikan yang dilaksanakan di keluarga tidak dijamin oleh pemerintah mutunya, ya, karena ya kita terpapar, internet dibatasi. Kalau di negara-negara yang maju ya dibatasi internet itu, ya, diproteksi, walaupun ya sulit, tapi kan kembali ada norma, ada nilai, ya. Sembarang orang membuka, ya, beberapa situs yang tidak pantas misalkan, karena ada harus mencantumkan kendalinya di mana. Nah, inilah, ya, pengelolaan, artinya bagaimana pengetahuan yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di keluarga, penyelenggara, ya, bisa memproteksi. Ya kan sekarang ada email itu harus dibuat oleh anak yang dewasa, misalnya bisa 17 tahun. Nah, kemudian setelah email juga nanti ada proteksi lain yang ketika masuk portal itu tidak sembarangan. Nah, ini belum dikelola dengan baik, ya, di kita, sehingga ya tadi kita terbuka sekali. Keluarga ini, pendidikan keluarga ini yang pertama kali rusak itu dunia informasi, ya, sehingga tidak ada contoh. Yang ada contoh adalah film-film sineas elektronik, ya, sinema elektronik, sinetron yang mempertontonkan dendam, mempertontonkan konflik, ya, mempertontonkan etika yang tidak sesuai. Padahal kita punya nilai bahwa bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai sesama, bagaimana menghargai usia yang di bawahnya. Tapi kita dipertontonkan dengan kekerasan verbal, di mana orang di mana dalam sinetron itu diumbar dendam, ya, dan kelicikan. Ini yang rusak. Misalkan kalau sekarang di sekolah ada bullying yang merajalela, kejujuran yang tidak terlaksana, ya, keras kepala, keras hati, komunikasi juga tidak humanistik, ya, tidak manusiawi, komunikasinya seperti komunikasi binatang, seperti komunikasi. Kalau binatang kan
semacam harimau untuk menakuti lawannya, dia mengaum. Sama yang dipertontonkan dalam informasi yang kita dapatkan dalam sinetron juga ya, mengaum orang. Nah, jadi dengan verbal yang kasar. Ini yang harus dipikirkan oleh kita di era 5.0. Jadi di era 5.0 ini teknologi yang sampai memperbudak kita. Ya, itu intinya. Ini baru saya bahas di dalam keluarga, pendidikan keluarganya, pendidikan informal. Ini sebagai landasan ya, sebagai dasar. Jadi jangan disalahkan kalau ada berita seorang anak membunuh orang tuanya, begitu. Seorang guru ditetapkan oleh orang tua siswa, ya, karena nilainya tidak memuaskan, seorang guru dianiaya oleh siswanya, ya. Sekelompok siswa protes karena sistem penilaiannya. Nah ini kan hal-hal yang tidak pantas ya. Nah, jadi ini produk. Jadi ini ujung-ujungnya di mana? Di mismanagement, di salah ngelola, salah urus. Siapa yang salah urus? Yang tanggung jawab penyelenggarakan pendidikan. Siapa yang tanggung jawab penyelenggarakan pendidikan? Pemerintah. Walaupun penyelenggaranya di keluarga, tapi penyelenggaraannya menjadi kewajiban pemerintah. Ini dalam hal mutu ya. Jadi pemerintah tidak hadir dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di keluarga, sehingga keluarga kita rusak, gitu ya. Nah ini yang harus dipikirkan. Ini cara berpikir radikal tadi ya. Jadi kita mempertanyakan kenapa ini? Apa akarnya? Radiknya apa? Radiknya. Akarnya apa? Akarnya apa? Ya tadi pengelolaan akarnya itu. Oke, sementara sekian dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas yang lainnya. Silakan kelompok 1 sudah siap ya menjawab pertanyaan. Siap kelompok 1? Oke, siap Pak. Ya, silakan coba 3 saja yang jawabnya. Ya. Baik, untuk dari sekian banyak pertanyaan yang telah kami dapatkan, kami telah memilih 3 pertanyaan yang kami jawab. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Putri Dewi jawabannya. Putri Dewi, dipersilakan. Dari kelompok mana ya, sebutkan ya yang jawab itu dari kelompok mana. Nanti oleh yang menjawabnya ya, oleh moderatornya, sebutkan dari kelompok mana, siapa yang bertanyanya. Oke, silakan. Oke Pak, dan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, tadi itu pertanyaannya, adakah faktor pendukung dalam proses pengelolaan pendidikan? Nah, tentunya ada faktor pendukung, tapi menurut saya faktor di sini itu sama aja kayak unsur-unsur penting yang sudah saya jelaskan tadi di awal gitu. Jadi mana faktor tersebut itu satuan pendidikan itu pasti memerlukan sumber daya manusia. Nah, dari sumber daya manusia ini terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, staf TU dan lain-lain, dan juga tentunya siswa dan siswi gitu. Nah, selanjutnya juga kita di satuan pendidikan itu pasti memerlukan dana atau sumber keuangan gitu. Nah, yang selanjutnya itu di satuan pendidikan juga pasti akan membutuhkan metode, di mana metode itu bisa termasuk dengan kurikulum, terus gitu. Selanjutnya itu pasti pendidikan ini memerlukan sarana dan prasarana pastinya, karena kita kan memerlukan tempat ya untuk melakukan pendidikan tersebut gitu. Nah, sarana dan prasarana di sini yang maksud itu kayak ruang belajar, ruang kepala sekolah, terus RU, perpustakaan, laboratorium, ruang kelas dan sebagainya gitu. Dan juga ada yang tentunya manajemen waktu. Di situ tuh maksudnya jadwal, kan ada jadwal mata kuliah, mata pelajaran.
kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Dewi yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan kelompok berapa Teh yang tadi dijawab? Kelompok 5. Oke. Untuk kelompok 5, apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan? Nggak usah ditanyakan lah, langsung aja. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dan jawabannya akan dijawab oleh Hesti Nurhamidah. Izin menjawab ya pertanyaan dari kelompok 3 dari Dinda. Untuk pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar dari pengelolaan suatu pendidikan di era digital, terutama dalam hal adaptasi terhadap teknologi pendidikan? Itu jawabannya itu kalau menurut dari yang saya baca, itu guru yang belum siap menggunakan teknologi, apalagi sekarang kan nggak semua guru yang pintar akan teknologi, yang melek akan teknologi, beberapa yang gagap akan teknologi. Terus juga ada kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam teknologi. Jadi ada beberapa yang kayak yang mengerti dan yang juga yang terlalu untuk mengerti. Terus yang ketiga itu ada keterampilan digital yang terbatas. Lalu yang keempat itu ancaman dari cyber. Jadi kan di mana teknologi itu kita mengirim data-data teknologi, jadi itu mudah sekali terancam oleh cyber di luar sana. Gitu sih. Cukup dari penjelasan jawaban dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Izin melanjutkan pertanyaan ketiga yang akan yang akan saya jawab sendiri, yaitu dari kelompok 8 yang tadi disampaikan oleh Teh Nurhaliza Salsabila Hanum. Nah, untuk jawabannya sendiri itu landasan hukumnya itu diantaranya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini tuh ada isinya 2 ayat, yaitu yang pertama ada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. Ayat keduanya yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka multimakna. Landasan hukum selanjutnya ada pasal 50 dan 51 pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Di sini pasal 50 ada 3 ayat, yaitu yang pertama, setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan pendidikan SMP, MTS, SPLB, atau pendidikan lain yang sederajat dibantu minimal 1 orang wakil kepala satuan pendidikan. Yang ketiga, pada satuan pendidikan SMA, MA, SMA-LB, SMK atau MAK, atau untuk lain sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal 3 wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana serta kesiswaan. Untuk pasal 51-nya ada 3 ayat, 3 isinya, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik dan dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Yang kedua, pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite kepala sekolah atau madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan. Yang ketiga, rapat dewan pendidik dan komite sekolah atau madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan. Baik, itu tadi jawaban dari kami kepada kelompok 8. Untuk sesi kali ini sudah selesai, Pak. Ya. Oke. Jadi saya sekali lagi ingatkan ya. Jadi pertama
Anda kelompok nih nanti di bagian akhir harus men-screenshot ya. Kemudian PJ men-checklist. Kemudian daftar hadir juga harus ditandatangan mahasiswa dan nah ini dimasukkan jadi bagian laporan oleh kelompok 1 itu. Pertanyaan yang tadi ada 11 pertanyaan. Kelompok 1 ya, nama siapa yang bertanya ya, kemudian dijawab langsung oleh kelompok 1. Tapi ini pun juga harus dijawab oleh masing-masing individu, menjadi tugas individu. Saya sudah men-share format laporan. Coba nanti siapa yang bisa bantu, tolong dibuka dan di-share laporan. Saya sudah share di WA group. PJ siapa PJ? Iya Pak. Coba dibuka di itu ya. Karena diminta ya, jadi nanti si kelompok itu akan melaporkan. Laporan ini harus sudah selesai. Ada beberapa format yang harus diisi untuk laporan ya, untuk laporan. Dan kembali tadi ini menjadi tugas individu. Laporan tugas kelompok, tapi individu ini tugasnya menjawab seluruh pertanyaan tadi. Tapi tentu saja tidak menjiplak dari jawaban yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ya. Nah ini ya. Nah ini. Nah ini lihat ya, laporan diskusi kelompok 1. Tadi apa diskusi berkaitan dengan pengelolaan satuan pendidikan. Link makalahnya karena link handoutnya juga dicantumkan. Ini hadir berapa orang, link game apa ini yang sudah ditandatangan. Kemudian pertanyaan jawaban kalau ini diisi oleh kelompok ini. Kelompok yang bertanya namanya siapa? Deskripsi pertanyaan, deskripsi jawaban. Ini tulis tangan nih, ya. Nah, kemudian ini nah ini kemudian ini pertanyaan dan jawaban. Anda cukup mencantumkan linknya aja, ya. Jadi, nama nama kelompok 1 siapa nama ini individunya ya.